Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ansari dari Lokal B jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya sedikit akan menjelaskan beberapa hukum tajwid yang ada di surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di situ ada yada abi. Yada di situ hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harokat karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimat. Kemudian abi di situ ada mad tabi'i dan dibaca 2 harokat. Lahabiu ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw, jadi hukumnya idgham bi gunnah. Watab di situ ada qalqalah kubra karena huruf ba di akhir kalimat dan waqaf. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimat, yaitu hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Aghna di situ ada mad tabi'i dan anhu yang bergaris bawah warna biru itu hukumnya izhar karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Maluhu yang bertanda hijau itu hukumnya mad tabi'i ma, dan luhu itu juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Begitupun wa ma itu juga dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Kasab di situ ada qalqalah kubra karena huruf ba diwakafkan di akhir kalimat. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla, la itu mad tabi'i, na juga mad tabi'i, ran dzata di situ ada ikhfa, za itu ada mad tabi'i lagi, dzata lahab di situ ada qalqalah kubra karena huruf ba di akhir kalimat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wam di situ hamzah wasal, jadi hamzahnya tidak dibaca langsung masuk ke mim. Wamra'atuhu di situ juga ada mad tabi'i. Hammalatal hatab di situ ada gunnah musyaddah atau huruf mim yang bertasydid. Hamma jadi ditahan sebanyak 2 harokat. Hamma di situ ada mad tabi'i lagi. Latal hatab di situ ada alif lam qamariyah, jadi alif lamnya itu dibaca dengan jelas. Hammalatal hatab di situ juga al hatab ada qalqalah kubra karena huruf ba di akhir kalimat. Fi jidiha, fi di sini ada mad tabi'i. Jidi mad tabi'i lagi karena ada huruf kasrah setelahnya ya sukun. Ha mad tabi'i lagi. Hablum mim masad. Hab di situ ada qalqalah sughra karena huruf ba di tengah-tengah kalimat. Hablum mim masad. Lum itu ada tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah. Mim masad. Kemudian ada juga nun sukun bertemu dengan huruf mim, juga idgham bi gunnah masad. Situ ada qalqalah kubra karena huruf dal di akhir kalimat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatur Rahmah
Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tajwid-tajwid yang terdapat pada surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, di sini ada huruf alif mad tabi'i, bacanya 2 harakat. Idza ja, di sini ada huruf alif mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya alif mad wajib muttasil, bacanya 4 atau 5 harakat. Idza jaa nasrullahi, karena huruf sebelum nama Allah berharakat dhammah, maka dibacanya tebal. Nasrullahi. Wal, di sini ada huruf alif lam qamariyah, jadi bacanya wal fath, wal fath, wal fath. Ayat kedua, wa ra'aita, di sini ada huruf alif lam syamsiyah, bacanya wa ra'aitanna, setelah huruf na ada huruf alif mad tabi'i, bacanya 2 harakat. Wa ra'aitannasa. Yad, di sini ada huruf dal sakinah atau sukun, jadi hukum bacanya itu qalqalah. Yad, memantul. Khulu, di sini ada alif waw mad tabi'i harakatan, bacanya 2 harakat. Khuluna fi, yadkhuluna fi, di sini ada huruf ya mad tabi'i harakatan, bacanya 2 harakat. Fi, di sini ada lagi huruf ya mad tabi'i, bacanya 2 harakat. Fi dinillahi, karena huruf sebelum nama Allah berharakat kasrah, maka dibaca tipis. Dinillahi. Afwa, di sini ada alif mad tabi'i harakatan, di sini ada alif mad tabi'i, jadi bacanya 2 harakat. Afwa. Ja, di sini ada huruf ja di akhir kalimat, hukumnya mad iwad, biasanya ditandai dengan tanwin yang jatuh pada waqaf atau akhir sebuah ayat. Jadi di sini ini hukumnya mad iwad, baca panjang seperti mad tabi'i. Afwaja. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi. Di sini ada izhar syafawi, yaitu huruf ma mati bertemu dengan huruf dal, dibaca terang dengan bibir tertutup. Bihamdi rabbika was, di sini ada huruf alif wasal, jadi bacanya langsung wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu, di sini ada huruf nun syadda fathah bi gunnah harakatain, hukumnya gunnah, bacanya 2 harakat. Inna, di sini ada huruf dhamir yang hukumnya menjadi di sini hukumnya mad silah qasirah, dibaca panjang seperti mad tabi'i. Innahu, hu panjang 2 harakat seperti mad tabi'i. Kana kana, di sini ada alif mad tabi'i, dibaca panjang 2 harakat. Kana tawwa, di sini ada alif mad tabi'i juga, baca panjang 2 harakat. Kana tawwaba. Di sini ada
hukum mad iwad lagi, bacanya seperti mad tabi'i, panjang 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Munawarah. Saya akan menjelaskan tentang tajwid yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Pada huruf ya dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Yang kedua, hal. Dihukumi alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf kaf. Dibaca secara jelas. Yang ketiga, ka. Dihukumi mad tabi'i karena huruf kaf berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keempat, firun. Dihukumi mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harokat. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Pada huruf lam dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Selanjutnya, ma. Dihukumi mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya, ta'budun. Dihukumi mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harokat. Ayat yang ketiga, wala antum ma'abiduna ma a'bud. Pada huruf la dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2-4 atau 5 harokat. Selanjutnya, nun mati bertemu ta. Dihukumi ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Huruf a dihukumi izhar syafawi karena huruf mim bertemu huruf dengan huruf ain. Cara membacanya dengan jelas. Selanjutnya, duna. Dihukumi mad tabi'i karena huruf dal berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya, huruf ma. Dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Selanjutnya, a'bud. Dihukumi qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal diwaqaf. Cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Ayat keempat, wala ana abidum ma abadtum. Huruf la dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Selanjutnya, huruf na.
Dihukumi tanda sifrul mustahil, yaitu tanda bulatan kecil lonjong di atas huruf alif. Cara membaca huruf nun dengan panjang bila diwaqaf dan dibaca pendek bila wasal atau terus. Selanjutnya huruf A. Dihukumi mad tabi'i karena huruf ain berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya dun. Huruf dal bertemu dengan mim. Dihukumi idgham bigunnah karena huruf dal berharokat dhammah, tanwin bertemu huruf mim. Dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Selanjutnya huruf ma. Dihukumi mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya abadtum. Dihukumi idgham mutajanisain karena huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Huruf lam dihukumi mad jaiz munfasil, alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Selanjutnya nun mati bertemu ta. Dihukumi ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Selanjutnya mim mati bertemu ain. Dihukumi izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya dengan jelas. Selanjutnya huruf a. Dihukumi mad tabi'i karena huruf ain berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya duna. Dihukumi mad tabi'i karena huruf dal berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya huruf ma. Dihukumi mad jaiz munfasil, alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Selanjutnya a'bud. Dihukumi qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal diwaqaf. Cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Mim sukun bertemu huruf dal. Dihukumi izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya dengan jelas. Selanjutnya dinu. Dihukumi mad tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya mim sukun bertemu huruf waw. Dihukumi izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya dengan jelas. Selanjutnya yang terakhir din. Dihukumi mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftina Matalida
Di sini saya akan membaca surah Al-Kautsar beserta hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna. Ada dua hukum bacaan di sini. Yang pertama gunnah, sebab nun bertasydid dan membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Yang kedua mad jaiz munfasil, sebab huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. A'toinaka. A'toina. Mad lain, sebab huruf ya sukun didahului huruf to berharokat fathah. Dibaca panjang 2 harokat. Naka. Mad tabi'i, sebab huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Panjangnya 2 harokat. Al-Kautsar. Alif lam. Qamariyah karena alif lam bertemu kaf. Dibaca secara jelas. Kautsar. Mad lain karena huruf waw sukun didahului oleh huruf kaf berharokat fathah. Dibaca panjang 2 harokat. Wanhar. Izhar, sebab nun sukun bertemu huruf ha dan dibaca jelas. Inna gunnah, sebab nun bertasydid. Dibaca dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Syani'aka. Mad tabi'i, karena shin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Panjangnya 2 harokat. Al-abtar. Alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu hamzah dan dibaca jelas. Abtar. Qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba bertemu harokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.